Halo, selamat pagi sahabat Mirasat. Welcome to Morning Meeting pagi hari ini, Kamis 22 Agustus 2024 bersama saya Ardina Glenda. Perjumpaan kita pagi hari ini akan diawali dengan makro update yang membahas BI Rate bersama dengan Pak Ruli Wisnubroto langsung dari studio Mirasat Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Ruli. Selamat pagi Glenda, bagaimana kabarnya? Kabar baik Pak Ruli, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Oke, kita mau langsung bahas mengenai BI Rate yang fresh nih, baru saja diumumkan di RDG kemarin sore. Nah, untuk rapat gubernur kemarin, itu BI masih mempertahankan suku bunga ya Pak ya. Kira-kira kenapa nih alasannya? Ya, saya lihat memang sebetulnya ada peluang yang menurut kami untuk menurunkan suku bunga karena selama ini yang menjadi alasan Bank Indonesia, menjadi fokus utama dari Bank Indonesia itu adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara kalau kita lihat ya, target utama dari Bank Indonesia ya, yaitu inflasi, itu dalam beberapa bulan terakhir telah mengalami penurunan secara signifikan ya, baik dari inflasi harga konsumen maupun inflasi inti. Jadi seiring dengan penurunan harga-harga bahan makanan, inflasi untuk IHK khususnya ya, untuk indeks harga konsumen itu telah mencapai level yang cukup rendah. Dan di sisi lain untuk inflasi inti ya, kalau kita lihat itu masih relatif stabil meski ada sedikit kenaikan. Tapi overall kalau kita lihat ya, selisih antara suku bunga kebijakan atau BI Rate yang sebesar 6,25%, sementara inflasi baik IHK maupun inflasi inti itu di level 2%, itu sebenarnya ruang untuk penurunan suku bunga masih cukup terbuka ya, jadi cukup lebar selisihnya. Saya rasa Bank Indonesia menurunkan 25 basis point masih cukup aman, tidak akan menyebabkan inflasi naik. Tapi memang saat ini yang menjadi perhatian Bank Indonesia ya, nilai tukar rupiah ya. Meskipun nilai tukar rupiah selama ini sudah mengalami penguatan signifikan dan sepanjang bulan Agustus rupiah itu sudah mengalami apresiasi lebih dari 5%. Dan di 2 hari yang lalu ya, kalau saya tidak salah itu ditutup di level 15.400, sekitar 15.430-an ya. Jadi itu merupakan level yang paling kuat, yang untuk pertama kalinya berada di bawah 15.500 sejak awal tahun ini atau sejak bulan Januari. Dan hal ini juga didorong oleh sentimen positif dari globalnya ya. Arus modal asing juga tercatat mengalami masuk cukup signifikan ya, baik dari pasar saham maupun pasar obligasi. Jadi untuk pasar saham sendiri itu sudah masuk sekitar 4 triliun atau sekitar 664 juta US dollar. Sementara untuk arus modal asing masuk di obligasi ya, di SBN, itu di bulan Agustus sendiri sudah mencapai hampir 18 triliun atau kalau kita convert ke US dollar itu sekitar 1,1 billion. Dan memang tren ini sudah terjadi sejak awal bulan Juli ya. Jadi secara akumulasi ya, baik di pasar saham, di pasar obligasi dari awal Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus itu sudah terjadi arus modal asing masuk lebih dari 2 miliar US dollar ya. Jadi ini arus modal asing masuk, rupiah juga sudah mengalami kenaikan signifikan. Sementara memang saat ini yang paling berpengaruh adalah dari sentimen global yang cukup positif ya. Jadi dari market globalnya cukup yakin bahwa akan diturunkan Fed Funds Rate-nya ya. Fed Funds Rate akan diturunkan sebesar 25 basis point di bulan September mendatang, dan kita harapkan mungkin saat ini BI masih menunggu ya kepastian mengenai hal tersebut ya. Gitu. Baik, nah pertanyaannya adalah menjadi untuk BI sendiri kapan nih akan menurunkan suku bunganya Pak? Sebelumnya kami perkirakan ya dengan perkembangan market yang cukup baik ya, yang perkembangan rupiah cukup signifikan, kemudian arus modal asing masuk, IHSG juga setelah menembus rekor ya, meskipun kemarin sedikit terkoreksi. Kalau kita lihat memang Bank Indonesia masih tetap berhati-hati ya, jadi masih maintain cautious stance ya kalau menurut kita ya. Jadi masih mempertimbangkan adanya resiko-resiko ke depan. Jadi
Bank Indonesia masih memberi peluang atau menyatakan bahwa ada kemungkinan ke depan resikonya masih cukup besar, meskipun kemungkinan memang Bank Indonesia juga memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan September. Tapi selain itu ada resiko-resiko lainnya ya, mungkin seperti kondisi geopolitik yang masih bisa menimbulkan fluktuasi di pasar keuangan. Dan kemungkinan Bank Indonesia menunggu kepastian ya mengenai kapan Fed akan menurunkan suku bunga. Dan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Periwarjo kemarin, sepertinya beliau memberi sinyal yang cukup jelas ya bahwa mereka mungkin akan menurunkan di kuartal 4 2024, dan mungkin paling cepat itu di bulan Oktober, setelah The Fed mungkin di bulan September menurunkan suku bunga. Dan untuk keputusan dari BI sendiri ini, biarpun masih sinyal lah Pak ya, ini dampak ke pasar bagaimana? Saya rasa positif ya. Jadi saat ini sendiri Bank Indonesia cukup balance ya dalam mempertimbangkan langkah kedepannya seperti apa. Antara resiko dan opportunity-nya mereka cukup mempertimbangkan secara matang, dan menurut Bank Indonesia sendiri kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik ya. Growth-nya sampai dengan kuartal 2 GDP-nya masih cukup terjaga. Di sisi lain juga laju inflasi itu juga terus mengalami penurunan, dan kalau kita perkirakan masih akan tetap stabil, sehingga kedua hal ini akan bisa mendorong kondisi ekonomi, fundamental ekonomi sampai dengan semester 2 untuk tetap tumbuh tinggi dan tetap stabil ya dari inflasinya. Dan saya rasa ini akan bisa berdampak positif kepada market. Kami juga sedang mereview ya target dari IHSG sendiri, karena saat ini di kisaran 7.500 sudah mendekati target kami ya di 7.585. Saya rasa tren ke depan market masih akan tetap positif. Oke, so far bagus, dan bisa jadi nanti di revise up nih target IHSG di akhir tahun ya Pak? Iya, nanti kita coba review. Oke, kita tunggu nanti update-nya. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Glenda. Sahabat Firasat, kita menuju ke materi berikutnya, yaitu Indonesia Market Update yang akan disampaikan oleh rekan saya, Septian.